Semuanya, sekarang saya menjelaskan tentang apa aja sih editor-editor yang ada di dalam Gamma AI ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada 9 editor. Yang pertama tentang search, yang kedua tentang blok dasar, lalu ada gambar, tata letak cerdas, diagram pintar, bagan dan grafik, video dan media, sematkan aplikasi dan halaman web, dan yang terakhir adalah formulir dan tombol. Dan di sini juga ada shortcut untuk menggunakan beberapa fitur-fitur yang ada di editor. Tinggal kita ketik slash, dan di sini ada beberapa fitur-fitur yang berada di dalam editor tersebut yang bisa kita langsung gunakan. Contohnya kita mau menggunakan judul, nah di sini langsung ada langsung ke judul, jadi bisa ketik ini judul. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang editor blok dasar. Nah, di sini editor blok dasar ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada teks, table, daftar, kotak callout, interaktif, dan yang lainnya. Saya akan menjelaskan beberapa fitur. Yang pertama tentang teks. Nah, teks itu ada seperti yang di Word itu yang ada headingnya. Jadi ada heading 1 sampai 4. Nah, di sini saya akan coba jelaskan yang heading 2. Nah, ini heading 2. Jadi kita ketik aja ini heading 2. Nah, untuk yang heading 1, 3, dan 4, konsepnya sama, tapi bedanya hanya beda di size saja. Lalu ada juga quotes. Nah, quotes ini siapa tahu teman-teman mau membuat quotes tapi butuh template untuk quotesnya. Jadi tinggal klik block quotes dan kita ketik apapun, misalnya rajin, pangkal, pandai. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya itu ada label. Nah, label ini kekurangannya itu walaupun kita ketik sudah huruf kecil, tapi tetap huruf besar. Contohnya kita tulis ini label. Ini saya sudah ketik di dalam keyboardnya kecil semua, tapi karena ini label dia otomatis besar. Dan di sini ada beberapa fitur juga di label. Yang pertama ini untuk kotaknya bisa kita edit. Lalu di sini bisa polos juga, lalu bisa mengganti warna, bisa juga untuk peletakannya rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan juga tambahkan beberapa ikon yang mungkin kesinambungan atau eh, nyambung dengan label yang kalian buat. Dan di sini juga ada huruf besar huruf kecil. Nah, ini untuk editnya itu karena jeleknya tadi defaultnya huruf besar, tidak harus diubah untuk huruf besar dan huruf kecilnya di sini. Misalkan kita huruf besar saja. Lalu selanjutnya di bagian teks itu penjelasan secara besarnya sekarang table. Nah, table ini seperti halnya table di Word juga, dia langsung membuat template table sesuai dengan ukurannya. Misalnya ini 2 kali 2, ada kolom nama dan NLP. Misalkan namanya Richard, NLP-nya 247. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin menambahkan kolomnya, tinggal kalian klik ditambahkan kolom di kanan sesuai dengan kolom yang kalian butuhkan. Jika kalian ingin menambahkan baris, kalian tinggal klik di sini untuk menambahkan baris sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, di sini juga kalian bisa mengganti jenis teksnya, mengganti warna teks, bisa bold, bisa italic, bisa underline, dan lain-lainnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang yang daftar. Nah, daftar di sini itu bisa kita ubah sesuai dengan yang ada di template. Tapi kita coba pilih dulu satu, yaitu yang daftar berpoin. Nah, misalkan di sini awalnya poin kan ini daftar poin 1, ini daftar poin 2. Nah, ketika kalian ketika kalian klik titik 3 ini, kalian bisa mengubah sesuai dengan daftar yang kalian mau. Misalkan mau kotak besar, bisa gini. Bisa juga kalian bisa ganti mungkin menjadi angka seperti ini.
banyak ini banyak fitur yang kalian bisa coba sendiri. Ini juga bisa ubah tata letak di sini. Sama halnya dengan yang lain, kita juga untuk fiturnya sama. Selanjutnya untuk kotak call out. Nah, kotak call out ini itu ada beberapa jenis. Ada catatan, info, warningnya ada dua jenis, kotak sukses dan kotak pertanyaan. Misalkan kita coba kotak sukses. Nah, dia akan berwarna hijau sesuai dengan artinya kotak sukses. Kita bisa tulis di sini, misalnya sukses membayar bayar misalnya. Nah, ini kita bisa ganti juga di sini dengan tiga dan kita bisa mengganti gaya untuk si kotaknya. Misalkan kita ganti ke kotak peringatan, warnanya akan berubah. Misalkan juga kita ganti ke kotak pertanyaan dan warnanya akan berubah. Jadi kita tidak harus selalu mengklik yang ada di sini, kita juga bisa ganti langsung di sini. Lalu untuk interaktif dan toggle. Nah, bedanya interaktif dan toggle itu, kalau tombol ini, tombolnya itu bisa eh, kita masukin tautannya. Contohnya tautannya mau YouTube nih, kita cari youtube.com. Lalu kita copy linknya, kita hapus tab YouTube-nya, kita masukin, dan lalu kita klik checklist di sini untuk menyimpan. Kita juga bisa mengganti, misalnya mau bentuknya temanya tautan, pratinjau, atau sematkan. Lalu di sini untuk bisa mau rata kiri, rata kanan, tombolnya rata tengah juga bisa. Atau mau default di kiri bawah juga bisa. Dan juga kita bisa mengganti warna sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, cara tesnya adalah kita coba present sininya dan kita coba klik di sini dan pasti dia muncul halaman URL yaitu tadi kita coba YouTube dan ini sudah berjalan. Lalu selanjutnya kita kan coba toggle. Nah, di sini toggle tuh tujuannya untuk misalnya teksnya terlalu panjang, terus kita hanya mau tuliskan outline-nya saja. Misalnya di sini daftar kegiatan hari hari ini. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan gambar, tabel, atau banyak blok. Misalkan kita masukin list hari ini membantu orang tua. Biasanya seperti itu. Terus kita dua misalnya mengerjakan tugas. Nah, misalnya kita mau testing, kita tinggal klik di sini dan hanya ada outline-nya saja. Dan kalau kita ingin tahu dalamnya, tinggal kita klik di sini. Ini untuk yang bagian pembelian tombol dan toggle. Selanjutnya tadi kita juga di sini bisa untuk blok kode, matematika, catatan kaki, kontributor, daftar isi, dan pembagi. Misalkan kita coba untuk kontributor. Jadi kontributor di sini bisa tahu siapa sih yang buat slide ini dan bisa lihat waktu terakhir editnya. Nah, di sini penempatan bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan. Lalu untuk tampil waktunya bisa ditutup atau tidak. Ini kan tampilnya ada nih berapa menit yang lalu. Kalau kita tutup, jadi hanya nama akunnya saja. Dan kalau kita buka nanti ada lagi. Itu untuk bagian kontributor. Lalu misalkan kita em, mau nih tentang daftar isi. Nah, daftar isi itu harus kita membuat eh, slide tambahan sehingga daftar isinya bisa otomatis. Misalkan kita contoh kalau daftar isinya nggak ada slide terbaru, nanti dia ada notifikasi ini adalah kartu terakhir atau slide terakhir. Biar bisa otomatis kita harus ada slide kosong. Nah, misalkan ini kan tambah judul nih. Misalkan kita kasih judul ini judul satu. Dia akan
otomatis berubah sesuai dengan judul yang ada di selanjutnya. Jika kita coba lagi, dia juga bisa nambah secara otomatis. Yang ketik ini judul 2. Nah, ini judul 2. Jadi kesimpulannya ini yang blok dasar ini bisa membantu kita di dalam bagian ketikan dan interaktifnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai editor gambar. Yang pertama adalah mengupload gambar dari internet. Kita coba copy link dari sini. Nah, untuk copy link masih error, kita coba metode yang lain. Kita coba drag gambarnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk cara yang kedua bisa kita cari dari web menggunakan fitur browser built-in dari Gamma. Kita tinggal cari aja. Nah, ini kita bisa pilih license-nya juga. Kita sekarang pakai all image aja. Nah, kita coba pilih. Nah, dia akan otomatis ada di sini. Untuk selanjutnya membuat gambar dari AI. Nah, di sini dia membuat promptnya yang contoh secara otomatis. Kita bisa pilih stylenya. Misalkan kita di sini pilih yang ini foto. Bisa pilih rasionya juga. Bisa pilih image count-nya. Nah, kita sekarang generate aja. Pakai yang ini modelnya Qwen Image Was. Menggunakan 3 kredit. Nah, oke, dia sudah jadi seperti ini. Ya, kurang lebih memuaskan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa pakai gambar dari Pexels. Dia itu semacam aplikasi Pinterest gitu. Nah, kita coba yang ini. Nah, dia otomatis masuk ke sini juga. Untuk yang selanjutnya kita bisa masukin GIF juga. Ini dari Giphy dia. Coba cari aja. Nah, kita coba masukin yang ini. Nah, oke. Nah, ya, dia sudah masuk ke sini. Nah, untuk selanjutnya kita coba illustration dari pictographic. Nah, kita bisa pilih, bisa search. Dia juga bisa nyari random ya untuk semuanya, bukan cuma ini doang, yang tadi juga bisa semua. Nah, dia udah masuk ke sini juga. Untuk selanjutnya kita coba memasukkan icons. Ini icons bawaan dari Gamma. Kita bisa pilih aja. Nah, oke, udah masuk. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih icons cuman yang lebih modern. Nah, coba ini. Dia beda di stylenya aja, lebih modern. Oke, selanjutnya kita akan membuat QR code. Untuk QR code-nya kita coba copy link ini. Nah, dia otomatis menjerat QR code berdasarkan link yang diberikan. Untuk ini bisa dicoba, seharusnya bisa mengarah ke link yang ini. Oke, selanjutnya kita juga bisa menambahkan send image. Ini semacam dekorasi ya di dalam presentasi. Kita coba pilih yang ini.
Nah, oke. Dia udah masuk hasilnya seperti ini. Nah, oke. Dan terakhir adalah menambahkan gambar dari galeri. Nah, dia akan memberikan prompt seperti ini. Kita coba aja ambil gambar. Nah, kita tarik ke sini. Kita tunggu dia loading. Nah, dia udah masuk ke sini gambarnya. Mungkin itu saja dari segmen image. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Oke teman-teman semua, balik lagi nih. Jadi aku pengen jelasin tentang cara bikin gambar AI secara manual. Karena temen aku pas ini udah ngejelasin yang sebelum-sebelumnya. Aku pengen jelasin tentang tata letak cerdas juga diagram pintar. Jadi apa sih tata letak cerdas itu? Ini tuh kayak apa ya? Kayak misalnya kalian pengen ngisi kolom, terus kayak ada kotak, terus ada apa ya, peluru tuh maksudnya kayak panah kecil, terus kayak list, terus juga ada kayak urutan, panah, angka, kutipan, dan langkah-langkah tuh kayak misalkan kayak cara membuat, eee, jadi aku cara membuat sesuatu, metode kayak gitu. Kalian bisa pakai ini tata letak cerdas ini, jadi kalian udah ada template-nya, karena ini tuh pastinya akan memanjakan visualisasi mata kalian. Dan, aku di sini udah prompt ya, jadi aku udah nyiapin untuk contohnya, jadi cara membuat mie gomak, ini contohnya teman-teman. Oke, aku pengen nyobain pakai maybe aku pengen pakai kotak padat dulu, contoh ya teman-teman, dan aku pengennya satu. Jadi mungkin, ini bakal aku buang satu, jadi tinggal 2. Terus aku pengen masukin si, ini ya deskripsinya. Oke, ini kalian buat pewarnaan dan tata letaknya sendiri bisa kalian sesuaikan ya teman-teman. Ini harus juga, lalu contohnya aku biar nggak cuman kotak doang, aku pengen buat ini lain, tata tata letak cerdas lain, contohnya kan dia bahan-bahannya tuh ada utama, halus, dan tambahan. Aku pengen cobain ini deh, tambahin si kolomnya ada 3. Bentar ya teman-teman, contohnya dia tuh kolomnya ada 3. Nah ini aku tinggal pindahin ke bawah, oke. Terus aku tinggal isi kayak si bahan-bahan ini. Ini sebenarnya kalian bisa cobain satu-satu sih, si tata letak cerdas ini, eee, dan itu kayak, apa ya, jatuhnya lebih menurut aku lebih memanjakan visualisasi kalian agar, kayak untuk orang-orang gitu, kalau lagi presentasi itu tuh kayak ngebacanya tuh lebih enak aja gitu. Kan kalau misalnya dia ngederet ke bawah tuh bakal sakit ya matanya ya. Kalau misalnya kayak gini kan bakal terlihat lebih simpel dan lebih, minimalis untuk si gayanya sendiri. Dan aku pengen cobain pakai, ini deh, pakai tangga karena aku pengen bikin langkah-langkah kan. Oke. Oke, ini contohnya ya, untuk cara membuatnya, rebus mie, haluskan bumbu, terus ada, tumis bumbu, gitu. Untuk cara membuat. Pasti ini bakal ngebantu kalian banget ya buat, terlihat memanjakan visualisasi matanya. Oh ini, contohnya ya teman-teman, ini tuh masih banyak banget yang bisa kalian cobain, ada list, terus ada urutan, terus ada gambar, ada angka juga, ada lingkaran. Oke, aku pengen jelasin, sedikit tentang, ini ya, diagram pintar ya. Ini tuh sebenarnya dia udah bisa juga visualisasi otomatis, si diagramnya ini lewat AI. Jadi kalian udah keklik juga dia sebenarnya udah terotomatis ke ini sendiri sih, ke prompt sendiri dia, dan si diagramnya itu kayak udah ke-setting gitu. Coba ya, mungkin yang ini kali ya, jalan ini, coba.
Nah, dia tuh nge-generate apa yang sudah kalian tulis sebelumnya. Ini kan misalnya kayak bikin mie gomak nih. Jadi nih, udah ada secara otomatis misalnya rebus mie gomak sampai empuk. Jadi untuk langkah-langkahnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin diagram tuh pastinya udah kayak terotomatis untuk si diagramnya ini. Dan ini bisa kalian cek si diagramnya satu-satu. Ini juga ada diagram gambar ya teman-teman selain diagram yang pintar ini. Jadi untuk diagram yang gambar ini dia tuh manual. Jadi harus kalian isi sendiri. Oke, mungkin segitu aja fitur-fitur yang aku jelaskan. Semoga kalian bisa ngikutin di rumah atau dimanapun. Thank you. Halo semua, saya Yohanes. Saya bakal ngejelasin salah satu fitur editor yang ada di Gamma AI, yaitu bagian dan grafik. Nah, untuk grafiknya ada 5 tipe ya. Ada bagian kolom, diagram batang, bagian garis, diagram lingkaran, dan bagian donat. Kecontohin diagram lingkaran. Nah, di sini kita bisa mengedit isi dari bagiannya itu dari grafiknya. Nah, sekarang aku mau uh, bikin diagram lingkaran tentang distribusi pengguna internet berdasarkan kelompok usia. Uh, Kalau misalnya mau isi atau mau ngedit bagiannya, tinggal klik kiri, mengedit tidak grafik, dan di sini kita bisa menambahkan barisnya atau bisa menambahkan kolomnya. Nah, di sini misalnya kelompok usia, untuk ini persentase pengguna 13 sampai 24 tahun, 25 sampai 34 tahun, 35 sampai 44 tahun. Kalau mau nambah tinggal klik tambahkan kolom 45 tahun, 35, 38, dan meninggal. Bisa dilihat ya, diagramnya berubah berdasarkan data yang kita masukkan. Nah, di sini kita bisa mengubah skema warnanya. Di sini sudah disediain ya skema warnanya. Aku pilih yang ini. Nah, sini kita bisa menampilkan tabelnya atau menyembunyikannya. Terus di sini juga kita bisa menunjukkan nilainya atau disembunyikan. Untuk posisi ininya, posisi agenda bisa diganti ya posisinya, atas, kanan, bawah, dan kiri. Kita pilih yang bawah saja. Untuk grafik yang lainnya kurang lebih sama. Untuk garis, untuk grafik
garis, kita bisa ngeset sumbunya kita menyertakan 0 atau tidak. Nah, oke. Lanjut. Kita untuk membuat kalender mingguan. Nah, di sini kita bisa menambahkan kalender mingguan dan bagian. Gimana cara nambahin kalendernya? Tinggal kalian klik kiri, lalu drag ke sini. Nah, di sini kita bisa ngedit jadwalnya. Caranya gimana? Klik kiri, klik edit. Nah, di sini kita bisa menghapus, bisa menambahkan garis, panah, bisa nambahin panah, bisa nambahin bagian untuk apa ya? Untuk bagian nambahin teks dan bisa menambahin gambar. Aku contohin tambahin gambar, dan tinggal klik kiri ke sini, lalu klik kiri untuk persegi panjang untuk memilih, lalu klik kiri ke jadwalnya. Nah, di sini kita bisa ubah ukurannya. Kalau mau menambahkan teks, tinggal double klik kiri, lalu kita isi. Dan sudah, selesai ya. Nah, di sini kita bisa mengatur teksnya. Nah, ini meratakan ke pusat teks, terus merata ke kanan. Dan untuk bloknya kita bisa ubah warnanya. Saya ini di sini juga kita bisa mengatur stroke untuk bloknya. Di sini tidak ada stroke tipis, stroke sedang, dan tebal. Kita pilih stroke tipis saja. Nah, kita juga bisa mengatur warnanya, bisa tidak ada, semi, dan padat. Nah, di sini juga kita juga bisa menambahkan bagian kan. Caranya sama, klik kiri, lalu drag ke sini. Nah, untuk cara ngedit bagian gannya sama, klik kiri, lalu pilih edit. Di sini kita bisa menambahkan blok lagi. Caranya sama, ada klik kiri ke sini, lalu pilih persegi panjang, klik kiri ke sini, terus kita bisa mengubah ukurannya.
Oke. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya. Kalian klik kiri dulu, klik dulu ke bloknya, lalu pilih ini, terus ubah warnanya. Bisa ubah stroke-nya, warna dari bloknya, dan posisinya. Terus gini, kita tambah lagi, klik kiri ke sini, pointer arahkan ke sini, lalu klik persegi panjang, terus klik ke sini, klik kiri ke sini, terus kita ubah ukurannya, kecilin ukurannya, terus ubah warnanya, dan jadi sekian penjelasan tentang salah satu fitur editor yang ada di Gamma, yaitu bagian dan grafik. Sekian, terima kasih. Ya, mari lanjut lagi. Sekarang editor guide-nya tentang yang video and media ya. Oke, untuk mengaksesnya langsung saja masuk ke video and media ya untuk di editornya. Jadi sini ada beberapa cara ya untuk masukin video. Ada galeri, ini isinya kumpulan dari video, bisa foto juga sih. Lalu ada video or audio embed, ada room recording, YouTube, dan beberapa platform populer lainnya. Mungkin biar gampang, cobanya dari YouTube dulu aja. Ini kan hal yang paling umum untuk dilakukan ya. Jadi kalau dari YouTube langsung aja masukin linknya ya. Jadi linknya tuh bisa ambil dulu dari video sebelumnya yang udah saya siapin ya. Ini agak asal, bisa langsung masukin ke sini. Lalu nanti bakal muncul ya videonya di embed ke kamarnya. Oke, lanjut aja. Lalu bisa di customisasi ya. Tapi kalau customisasi sebenarnya nggak banyak sih. Dia cuma ada scale content to fit ya, biar ukurannya bisa dikecilin dikit. Cuman ukuran custom tuh dia nggak bisa ya, cuma bisa 2 pilihan gini. Jadi kalau misalnya mau ngajar ukuran videonya paling pakai smart layout tadi ya, yang udah sempat dibahas. Misalnya jadi 2 kolom, nanti videonya bisa ngecilin. Kalau mau masuk sini ke kolom, ini juga bisa ya, jadi ukuran videonya sesuai ukuran kolomnya. Bisa dikecil-gedein ya. Kurang lebih begini cara buat ganti ukurannya. Terus nih kalau di untuk platform lain, ini misalnya dari TikTok, ulang lagi deh. Misalnya dari TikTok itu masih sama ya, dia masih pakai URL, pakai Spotify juga, masih pakai link juga ya. Juga masih link, jadi secara cara untuk masukinnya emang masih mirip-mirip sih. Kalau lo recording bisa buat rekam layar ya, bisa start recording, diizinkan, ya bisa ngerekam ini ya, screen only misalnya, atau gini. Kalau video ini juga sama linknya, cuma linknya bisa custom dari server sendiri mungkin. Nah, untuk video seperti itu ya. Paling ada ketambahan di galeri ya. Kalau galeri itu bisa, nah ini kalau galeri itu bisa dikasih video-video yang tadi ditambahin ya, misalnya ini YouTube-nya bisa digeser ke sini ya, jadi kumpulan video. Nah kayak gini, dan ini bisa ditambah lagi YouTube lainnya, misalnya ada lagi video lainnya, Python library ini, copy linknya. Ini bisa ada 2 video gini kayak galeri gitu.
Kalau untuk upload dari lokal tidak bisa ya, ini nggak ada pilihan buat upload files, jadi emang harus dari link. Kalau lokal cuma bisa digambar ya, kalau gambar emang ada uploadnya. Jadi kalau memang dicoba ya dari lokal file ini memang tidak bisa. Kalau video emang harus dari link. Jadi sekarang lanjut aja ke embed apps dan web page. Itu konsepnya sama aja kayak tadi di video ya, cuman bedanya kalau sekarang nggak cuma video tapi bisa websitenya secara utuh pakai iframe ya. Kalau secara konsepnya ini ada beberapa preset juga kayak tadi, beberapa aplikasi populer bisa ya. Ini web page lebih general, jadi bisa masukin link custom. Jangan perlu diingat aja, nggak semua website tuh bakal mengizinkan untuk di embed. Saya coba contohin ini, siapa tahu bisa di embed. Nah ini tipenya masih preview ya. Jadi bisa modenya embed juga. Kalau embed tuh webnya bakal keload. Dengan catatan webnya mengizinkan ya. Nah ini bisa nih. Jadi webnya tuh bakal muncul di gamanya ya kayak gini. Mungkin harus diperiksa dulu buat mulai interaksi ya. Nah ya, ini bisa diinteraksi. Lalu hal lain bisa dilakukan dengan embed ini tuh bisa nge-embed gamma yang lain gitu loh. Kayak di card baru aja ya. Misalnya embed gamma yang lain. Dia ternyata minta link juga, jadi bisa dibuka dulu link. Ini dari gamma yang sebelum udah dibikin bisa di copy link dulu. Di sini dicoba ya. Gamma embed. Nah ini dia bisa ya. Modenya dia masih preview. Juga modenya jadi embed ya, biar muncul kayak gini ya. Ini buat interaksi harus di present. Kalau present dia bisa diinteraksi. Nah bisa di scroll. Kalau di sini enggak ya. Jadi sebenarnya cara buat nge-embed another gamma sama website kayak gini tuh caranya sama ya, dia minta link juga ya. Nggak begitu beda jauh caranya, malah hampir nggak ada bedanya. Jadi kalau embed yang lain misalnya embed Google Drive dia sama aja, mintanya link. Lalu yang lain Miro gituan mintanya link juga, atau tweet mintanya link juga ya. Jadi semuanya tuh dia mintanya link. Google Form juga mintanya link. Ini buat form ya, nanti bakal dibahas di segmen berikutnya kalau untuk form ini. Paling yang beda tuh cuma ada file upload dan dia juga cuma PDF, docs, PTX. Mungkin filenya dicoba aja. Misalnya aku ada intro PPTX, ini aku bakal upload dan masih sama pilihannya, bisa preview sama embed ya. Dia download lagi, bakal kebuka dan ya ini intinya PDF kayak gini ya, padahal PPTX ini sebenarnya dia bakal dikonvert ke PDF. Nah jadi download ya. Coba kalau di present itu bentuknya tuh PDF, jadi di PDF. Jadi open new tab pakai CDN gamma app. Jadi kurang lebih sama semua ya. Kalau untuk yang Instagram, Airtel, Power BI, Office dan lain-lain, ya konsepnya bakal minta link juga.
Office ya, dia minta link juga, atau dia bisa kode iframe juga sih. Kalau YouTube video tidak ada di embed ya, karena YouTube memang tidak mengizinkan di embed kalau untuk halaman selain videonya. Kurang lebih sih begitu untuk video dan media dan embed apps dan web apps-nya. Mari lanjut lagi ke bagian fragment button ya di segmen berikutnya. Halo semuanya, sekarang saya akan melanjutkan untuk penjelasan editor Gamma yang paling terakhir sekarang itu, yaitu si tombol dan formulir. Nah, si tombol dan formulir ini adalah elemen input interaktif yang kalian bisa tambahin ke Gamma kalian. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tombolnya. Nah, di sini dia si tombolnya ini bisa aja langsung diambil dari sini, ya, di pinggir. Nah, di button ini tuh dia ada linknya, ada stylenya, ada horizontal alignment, dan juga ada colornya. Nah, jadi misalnya kalau kita butuh link, misal aku udah sediain nih ada link ke Bootstrap, dan link ini saya pastein. Nah, jangan lupa kayak di save juga ya, atau bisa di enter juga. Nah, dia ini. Nah, terus dia tuh ada style buttonnya. Misalnya stylenya solid. Kalau solid itu kayak gini. Kalau misalnya dia outline kayak gini. Nah, bedanya itu kalau solid itu dia warna si colornya ini tuh dia tuh ada di backgroundnya. Tapi kalau misalnya outline kayak gini, dia tuh malah warna fontnya. Dan si warna backgroundnya ini tuh dia ngikutin cardnya.